Umat Islam di Batavia dihebohkan dengan rencana Sayyid Ismail Al-Atas yang akan menjual sebidang tanah miliknya berikut masjid yang ada di atasnya kepada Yayasan Emak. Nantinya masjid akan dibongkar dan dibangun gereja. Kabar ini menjadi trending isu, bahkan berkembang menjadi isu politik. Sehingga host Cokro Aminoto, pemimpin Syarikat Islam, turut menengarainya. Pagi ini saya berada di Jalan Raden Saleh. Niatnya sih pengen mereview bangunan masjid tua yang ada di sebelah kiri saya ini. Ini adalah bangunannya. Itu ada menaranya, ini ada depannya. Saya coba putar dulu ke kiri ya. Jadi pada tahun 1902 jalan raya ini baru terlihat di dalam peta, dan kemungkinan jalan ini ada jauh sebelum tahun 1902, dan saya memperkirakan kemungkinan akhir abad 19 jalan ini dibangun, karena pada tahun 1897 atau tahun 1874 jalan ini belum ada. Jadi ini baru ada sekitar akhir atau menjelang awal abad 20. Dan ini bisa kita lihat beberapa tempatnya, ini masjidnya, dan ini kalinya sudah ada. Dan ada juga pada tahun 1910 sebuah lukisan yang menggambarkan jalan ini sudah ada, dan ada masjid yang ada di sini seperti ini, tapi bentuknya hampir mirip saja. Pada saat itu belum tergambar adanya menara maupun bagian fasade yang berwarna putih itu dulunya belum ada. Dan saya yakin bahwa ini telah terjadi perubahan. Kemungkinan di dalam beberapa catatan yang saya peroleh adalah perubahan akibat renovasi masjid pada tahun 1932. Itu ada tulisannya 1932 yang katanya sih dibiayai oleh organisasi politik Islam pada saat itu yang namanya Syarikat Islam. Ini cuaca hujan ya, jadi saya harus melihat kiri kanan dulu ya. Saya akan mencoba masuk ke bagian dalam untuk mereviewnya. Mudah-mudahan saya bisa dapat izin. Boleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada siang ini hujan sudah turun dan berhenti, dan saya sempat sholat zuhur di Masjid Al-Makmur yang nampaknya punya riwayat tersendiri di daerah Cikini ini. Dan di belakang saya inilah masjid yang saya anggap sebuah masjid yang punya cerita banyak mengenai asal-usulnya. Silakan dilihat. Ya, jadi saya akan ajak Anda masuk ke dalam dan saya akan perlihatkan beberapa bagian-bagian tertentu, mana bagian yang sudah terjadi perubahan, mana yang belum. Mari kita masuk ke dalam. Ini pintu dari sisi selatan ya, dan ini dalamnya. Ini bagian atasnya ada balkon, dan balkon ini maupun tata ruangnya ini adalah perubahan dari tahun 1932 ketika pertama kali direnovasi oleh kelompok organisasi politik Syarikat Islam pada tahun 1932, dan bentuknya seperti ini. Kita juga bisa lihat lantainya ini sudah ada perubahan, tetapi pada dasarnya masjid ini sebelum tahun 1932 itu sudah ada ya, karena keberadaan ini ada. Masjid ini mungkin dulu musola atau surau pada akhir abad 19 atau mungkin kira-kira tahun 1890-an. Dan saya juga nggak tahu persis apakah masjid ini ada hubungannya dengan Raden Saleh atau enggak. Tetapi dalam catatan sejarah saya tidak menemukan bahwa ini ada kaitannya dengan Raden Saleh. Kemungkinan masjid ini adalah masjid memang kebetulan dulunya bagian daripada tanah Raden Saleh, tapi pada hakikatnya ini tidak saling terlalu kait-mengkait dengan Raden Saleh, karena pada saat itu Raden Saleh sudah wafat pada tahun 1880, dan tanah ini sempat dijual kepada orang Arab oleh istrinya atau jandanya pada tahun 1897. Dan kita juga nggak tahu persis apakah tanah ini juga termasuk yang dijual oleh jandanya Raden Saleh atau tidak. Tetapi catatan memang diperoleh bahwa tanah ini dijual kepada orang Arab dari bin Alatas. Dan oleh bin Alatas ini akhirnya pada tahun 1920-an atau 26 begitu kira-kira ya, itu dijual lagi kepada Yayasan EMA yang kini menjadi rumah sakit DGI, Dewan Gereja Indonesia yang ada di Cikini ini. Dan ini memang sempat terjadi polemik apakah kapling atau tanah yang menjadi bagian Masjid Al-Makmur ini adalah bagian yang turut terjual atau tidak. Jadi ini sempat jadi polemik, bahkan juga ada yang mengatakan ini tanah wakaf. Tapi ini akhirnya diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kalau nggak salah pada tahun 1991 untuk menyelesaikan persengketaan ini. Akhirnya memang ini dinyatakan sebagai tanah wakaf, dan oleh karena itu sekarang tidak perlu lagi kita mengungkit masa lalu. Yang jelas ini adalah tanah wakaf dan untuk kegiatan Masjid Al-Makmur. Baik, kita sorot lagi beberapa bagian yang ada di sini. Bagian atas ini adalah balkon memang yang sudah di hasil renovasi tahun 1932. Dan saya juga pengen sebenarnya sih naik ke atas balkonnya, apakah masih bisa ditaikin apa enggak. Coba saya akan coba ke atas ya, mudah-mudahan masih kuat dan bisa diliput dengan baik.
Ya, ini bagian atasnya. Denah dari Masjid Al-Makmur ini persegi panjang ya. Jadi memang ada peta atau gambar lama, lukisan dari tahun 1910 yang menggambarkan masjid ini, dan masjid ini seperti ini bentuknya, tapi bagian dalamnya yang kita nggak tahu apakah memang bentuk yang sekarang ini adalah dari yang asli, tetapi perkiraan-perkiraan dari segi arsitektural ini adalah kemungkinan bagian daripada renovasi yang dilakukan pada tahun 1932. Ini tidak difungsikan ya, tapi saya juga nggak tahu persis apakah nanti memang ada niat untuk difungsikan apa tidak. Kita lihat bagian pengimamannya, itu dia. Ini tempat imamnya. Masih ada relung-relung yang juga ini tidak mungkin terjadi pada abad 19. Kemungkinan ini adalah memang hasil renovasi dari tahun 1932. Atapnya juga sudah terjadi penutupan dengan kaca ya, mungkin untuk menghindari angin atau burung masuk ke dalam. Baik, mungkin ini yang bisa saya lihat bagian dalamnya. Nanti saya coba tinjau bagian luarnya. Oh ya, menara yang ada di belakang itu adalah bukan menara dari abad 19, tetapi menara itu adalah hasil ketika direnovasi pertama kali tahun 1932. Nanti kita bisa lihat ke sana. Ya, saya coba menuju menaranya. Nggak kelihatan dari sini menaranya ya. Ini adalah menaranya. Terus kita bisa lihat ini menara. Jadi menaranya silindris. Jadi kita harus lihat dari luar lagi. Kita bisa lihat angka tahunnya ini di atas. Jadi renovasi yang dilakukan oleh organisasi politik Syarikat Islam ini ada angka tahunnya. Ini sisi depannya, sisi sampingnya seperti yang akan saya tunjukkan ini dia. Ini sisi sampingnya, sisi timur ya, berbatasan dengan Kali Ciliwung. Kalinya. Saya masuk lagi ke dalam supaya bisa terlihat menaranya. Pada foto tahun 1928 yang memperlihatkan kawasan ini dari udara, itu tidak terlihat adanya menara. Berarti menara ini memang pada tahun 1928 tuh belum ada.
Coba kita lihat bagian luar menara. Ya, mungkin dari sini bisa kita lihat. Nah, jadi menara ini saya nggak tahu tingginya berapa ya, tapi ini adalah silindris. Tapi ada beberapa foto lama yang menunjukkan ini bentuknya segi 6. Itu salah ya, bukan berarti masjid Cikini, tapi mungkin masjid lain yang oleh sumber Belanda disebutkan adalah Cikini, itu salah dan itu tidak perlu dipakai. Jadi yang benar ini adalah nanti yang kita lihat fotonya, si menaranya itu silindris. Jadi mungkin informasi ini bisa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa lanjutin lagi dengan episode masjid berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.